Apa kabar para pemirsa Sando Tamsir? Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Seorang pekerja wanita asal Filipina yang masuk ke Taiwan pada bulan lalu, usai menjalani karantina selama 14 hari, seharusnya melanjutkan proses manajemen kesehatan sendiri selama 7 hari. Namun di hari pertama, ia bersama dengan 9 temannya justru makan woko bersama. Hasil uji dengan biaya pribadi menunjukkan bahwa dirinya positif COVID-19. Untuk itu, dirinya juga dikenakan denda sebesar $10.000 Taiwan. 10 orang semeja tampak makan sabu-sabu atau hoko sembari obrol dan tertawa. Namun satu di antaranya yang berbaju oranye berambut panjang, pekerja Filipina usai makan, kemudian menjalani tes dengan biaya sendiri, baru mengetahui jika dirinya positif COVID-19. 自主健康管理期间，他已经违规的那进到这个公共场所，而且没有保持适当的距离，而且没有戴上口罩，那因此予以裁罚新台币1万元。 Depkes menjatuhkan hukuman denda sebesar $10.000 Taiwan kepada pekerja Filipina yang baru tiba di Taiwan tanggal 26 November. Ia memiliki surat uji tes PCR negatif yang masih berlaku untuk 3 hari saat naik pesawat. Setelah tiba di bandara, langsung menetap di hotel karantina 14 hari dan tidak memiliki gejala apapun hingga akhir masa karantina tanggal 11 Desember. Selanjutnya ia harus menjalani manajemen kesehatan mandiri, wajib mengikuti tes uji dengan biaya pribadi, di mana tanggal 14 Desember hasil tes uji adalah positif. Depkes mengingatkan, sebentar lagi akan ada banyak kegiatan skala besar dalam menyongsong tahun baru. Untuk itu mengimbau warga agar dapat selalu mengenakan masker. Biaya tiket perjalanan PMI ke Taiwan per awal tahun depan akan dibebankan kepada majikan. Pihak Taiwan dan Indonesia mengadakan diskusi virtual perdana pada tanggal 23 Desember. Usai diskusi, MOL menjelaskan bahwa kebijakan zero cost hanya berlaku bagi pekerja perawat rumah tangga dan PRT. Dari 11 butir pengeluaran, hanya 6 butir yang didiskusikan. Sisanya baru akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Juli 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan zero cost bagi para PMI dimulai dari tahun depan. Di antaranya meliputi biaya tiket dan 11 butir lainnya harus ditanggung oleh majikan di Taiwan, sehingga memicu aksi demo majikan yang menganggap kebijakan tersebut tidak rasional dan mendesak MOL untuk melakukan diskusi dengan Indonesia. MOL dan pihak Indonesia melakukan diskusi virtual perdana tanggal 23 Desember. Dalam diskusi, Indonesia mengemukakan jika kebijakan tersebut termasuk Taiwan dan 14 negara tujuan lainnya, sehingga tidak serta-merta dikhususkan hanya kepada Taiwan semata, dan kebijakan diberlakukan per Januari tahun depan bagi para pekerja sektor perawat rumah tangga dan PRT. Dalam diskusi, MOL berharap jika beberapa butir pengeluaran masih belum jelas, kebijakan hendaknya diundur hingga 15 Januari. Akan tetapi Indonesia hanya menyatakan dapat memahami kondisi, namun tidak memberikan janji yang lebih mendetail. Kedua belah pihak juga akan membahas satu persatu seluruh butir pengeluaran yang ada. Namun yang dibahas kali ini hanya meliputi tiket PP, verifikasi kontrak kerja, pergantian paspor dan visa kerja. Sementara butir lainnya baru akan dibahas dalam diskusi yang akan digelar 2 pekan mendatang. Jumlah populasi imigran baru dan generasi selanjutnya telah mendobrak angka 1 juta orang. 4 tahun beruntun, Ormas mengadakan pemilihan 10 berita besar imigran baru. Dan setengah dari berita yang terpilih untuk tahun ini berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan. Ormas menjelaskan menjunjung kebudayaan akan menjadi tren baru di kedepannya, seiring dengan membaurnya para imigran baru dalam kehidupan di Taiwan. Aula TMS yang kerap menjadi lokasi kumpul para PMA saat pandemi sempat dilarang untuk duduk di lantai aula. Setelah kondisi pandemi dalam negeri mulai mereda, aula kembali dibuka dengan tambahan tulisan senyuman dalam berbagai bahasa yang ditempelkan di lantai aula. Selain itu, permudahan sertifikasi pendidikan bagi imigran baru oleh Kementerian Pendidikan, perizinan pernikahan sesama jenis dengan warga asing oleh Ditjen Imigrasi, serta munculnya kepala sekolah dari kalangan imigran, semuanya juga masuk dalam 10 berita besar. Nguyen Thi Trinh telah bekerja di Taiwan selama 8 tahun di Ormas Pelayanan Kesejahteraan, juga diundang untuk memilih berita besar kali ini. 从早期更多的限制，那现在慢慢的看见的改变。那民间团体在台湾的各个团体都在一起共同携手来协助新住民。 Panitia pelaksana Birds Box Foundation menjelaskan jika jumlah populasi imigran baru dan generasi keduanya terus mengalami pertumbuhan dan telah mendobrak angka 1 juta orang, sehingga turut memberikan pengaruh besar bagi kehidupan sosial yang ada. Kali ini, setengah dari 10 berita besar tersebut meliputi kebudayaan dan pendidikan yang menunjukkan jika menjunjung tinggi kebudayaan akan menjadi landasan tren baru. Jika mengamati lebih seksama, perlakuan masyarakat terhadap imigran baru, banyak yang baik sengaja atau tidak akan ada unsur diskriminasi, dan kini telah banyak perbaikan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Santa Claus menyelam di Amerika dan kita suah lagi di pekan depan. Sampai jumpa.